Baiklah, terima kasih kepada Fasya. Selanjutnya adalah materi tentang asas kemandirian belajar akan disampaikan oleh Vio. Kepada Vio, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri atau pilihan sendiri. Pengertian ini memberikan informasi bahwa prinsip dari asas kemandirian belajar adalah kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Lanjut. Implementasi asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar menekankan bahwa peserta didik harus mampu mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Implementasi asas ini bertujuan agar siswa tidak hanya bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi mampu mencari dan mengembangkan pengetahuan melalui berbagai sumber belajar. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vio. Selanjutnya adalah pendekatan asas kemandirian pendekatan asas kemandirian belajar yang akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan asas kemandirian dalam belajar. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ada metode Project Based Learning atau yang disebut dengan PBL, yaitu peserta didik menyelesaikan proyek secara mandiri atau dalam kelompok kecil dengan minim intervensi guru. Penggunaan teknologi pendidikan seperti platform belajar daring yang memungkinkan siswa belajar sesuai ritme mereka sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, yaitu siswa diberi masalah nyata untuk dipecahkan sehingga mengasah keterampilan berpikir kritis dan mandiri. Yang ketiga, ada evaluasi diri, yaitu memberikan ruang bagi peserta didik untuk merefleksikan dan menilai pencapaian belajarnya sendiri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laura. Selanjutnya adalah asas pendidikan sepanjang masa akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pendidikan sepanjang masa atau lifelong learning, yang artinya sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup yang erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan belajar sepanjang hayat. Keduanya tidak bisa dipisahkan tapi dapat dibedakan, yang artinya pendidikan tidak hanya terhenti sampai seseorang lulus sekolah, melainkan berlangsung sepanjang hidup manusia. Asas ini mencakup seluruh hidup individu, baik dari masa anak-anak hingga tua, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di dalam rumah. Asas ini berguna untuk pengembangan, peningkatan, dan penyempurnaan pengetahuan serta sikap dari seseorang. Implementasinya yaitu menegaskan bahwa proses pendidikan tidak hanya terbatas pada usia tertentu atau hanya berlangsung di lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Selanjutnya adalah asas alam terkembang menjadi guru yang akan disampaikan oleh Preti. Kepada Preti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas alam terkembang jadi guru dan implementasinya. Pada dasarnya, prinsip alam terkembang jadi guru diambil dari pepatah masyarakat Minangkabau. Pepatah alam terkembang jadi guru merupakan pepatah yang mengajarkan tentang belajar melalui kearifan lokal. Belajar dengan membaca segala sesuatu yang terjadi di alam semesta
serta belajar tentang kehidupan sehari-hari yang dialami oleh setiap orang. Implementasi asas ini dalam pendidikan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Guru tidak hanya mengajarkan materi secara teoritis di dalam kelas, tetapi juga mengajak siswa untuk melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan. Baik, terima kasih kepada Preti. Selanjutnya adalah sisi positif alam terkambang menjadi guru yang akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Laura. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi penambahan materi. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Tiga. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, maka kami akan masuk ke diskusi tanya jawab. Kami akan membatasi agak 5 pertanyaan. Baiklah, silakan untuk bertanya. Oke, kepada Farah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Farah. Mohon untuk mengirimkan pertanyaannya ke grup ya. Baiklah, untuk saudari Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tiara. Mohon untuk mengirimkan pertanyaannya tadi ke grup. Masih ada sisa tiga pertanyaan lagi teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kepada saudari India Sapitri dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada saudari Dia Sapitri. Selanjutnya adalah untuk saudari Sega dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Seha. Selanjutnya untuk saudari Dina dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudari Dina. Eh, karena pertanyaannya sudah pas untuk 5 orang, jadi kami menutup sesi pertanyaan ini terlebih dahulu. Jadi mohon maaf untuk ada teman yang ingin bertanya. Jadi mungkin di sesi berikutnya. Mohon untuk memberikan waktu untuk kami dan untuk para petanya tadi mengirimkan pertanyaannya ke grup. Berjalan lebih efektif, guru perlu memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari solusi, dan belajar secara aktif serta mandiri. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pusya. Apakah saudari Tiara dapat memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, saya sudah memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Nadia yang akan dijawab oleh Laura. Kepada Laura dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba memaparkan jawaban yang dapat saya berikan kepada Nadia, yaitu bertanya tentang apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan asas-asas pendidikan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, salah satu tantangannya adalah perbedaan kemampuan, minat, dan karakter siswa yang beragam, sehingga guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran juga sering menjadi hambatan karena guru harus menyelesaikan materi sekaligus menerapkan prinsip-prinsip pendidikan secara efektif. Di samping itu, masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang memiliki motivasi belajar sehingga penerapan asas seperti keaktifan dan kemandirian belajar tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memilih strategi pembelajaran agar asas-asas pendidikan dapat diterapkan secara optimal dalam proses belajar mengajar. Hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laura. Apakah saudari Nadia dapat memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat memahami jawaban tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Seha akan dijawab oleh Vio. Kepada Vio dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bila di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Seka. Pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, jika konsep Tuturi Handayani menekankan bahwa guru memberi dorongan dari belakang agar siswa menjadi siswa yang mandiri, bagaimana cara menerapkannya dalam sistem pendidikan yang masih sering berpusat pada guru? Jawabannya, jadi menurut kelompok kami kuncinya ada di perubahan peran guru. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, guru jadi supporter bukan pemain. Guru harus berani mengurangi jatah ceramah di depan kelas, berikan masalah atau proyek, lalu biarkan siswa yang mencari solusinya sendiri. Nomor 2, memberi kebebasan yang terukur. Guru tetap mengawasi dari belakang. Kalau siswa mulai bingung atau salah arah, baru guru masuk memberi arahan tipis-tipis, bukan langsung kasih jawaban.
Yang terakhir, apresiasi proses, bukan cuma hasil, agar siswa berani mandiri. Guru perlu menghargai usaha mereka saat mencoba. Ini bakal menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk tidak selalu bertanya, ini benar nggak, Pak, Bu? Jadi intinya, guru harus mulai pelit bicara dan lebih banyak membiarkan siswa yang bereksplorasi, tapi tetap siap sedia kalau mereka butuh bantuan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vio. Apakah saudari Seha dapat memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Dina yang akan disampaikan oleh Latifa. Kepada Latifa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dina, yaitu jika asas-asas pendidikan dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, bagaimana cara memastikan bahwa penerapannya benar-benar terlaksana dalam praktik pembelajaran, bukan hanya sekedar konsep teoritis. Agar asas pendidikan benar-benar dipakai atau bukan hanya sekedar konsep, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama seperti membuat contoh nyata, yaitu yang pertama demokrasi. Beri murid pilihan, tugas atau waktu untuk berpendapat. Di sini bukan hanya guru yang berpartisipasi, tetapi para murid juga bisa memberikan pendapatnya terhadap apa yang mereka pelajari. Kemudian tidak diskriminasi, yaitu pastikan semua murid itu mengikuti kegiatan yang sama, tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pantau pakai checklist singkat, bukan hanya sekedar dokumen yang tebal. Yang kedua, cek rutin, libatkan banyak orang. Guru saling mengamati kelas setiap dia masuk, yaitu asas mana yang mungkin belum terlaksana, maka mereka mencoba untuk memenuhi hal tersebut. Kemudian biasakan refleksi cepat. Seperti setelah guru mengajar, guru memberikan satu catatan hal yang penting sesuai dengan asas yang asas dan satu mencatat sesuatu yang penting atau asas yang belum terpenuhi sehingga guru bisa memperbaikinya untuk ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Apakah saudari Diana dapat memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah paham. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan mengenai asas-asas pendidikan, dapat disimpulkan bahwa asas pendidikan merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Asas-asas tersebut bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, serta mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. Baik, hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disebutkan. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.